Apa kabar saudara? Saya kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat kasih dan anugerahnya kita boleh ada saat ini. Napas yang kita miliki itu semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku, tetap miliki kekuatan yang dari Tuhan. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang saat ini di dalam kelemahan, terutama rohaninya ya. Untuk itu saudara pastikan saudara diteguhkan, dikuatkan rohaninya. Tetap percaya kepada Yesus yang sudah mengambil saudara, mengangkat saudara, bahkan menyucikan dan menebus dosa saudara. Saudaraku, pastikan saudara menjadi anak-anak Tuhan ya. Apa yang sudah saudara percayakan, keimanan saudara kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan sampai kendor, jangan sampai hilang oleh karena faktor-faktor yang ada di dunia ini, sehingga iman saudara lemah, saudara dengan mudah meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Saudara, saya ingat ada kisah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, buku kehidupan kita, yang kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan saudara, ini bagus sekali saudara ya, buat kita menjadi gambaran gitu. Jadi kadang-kala kita berpikir udah terima Yesus, ikut Yesus, aktif melayani, aktif ya dari kecil lah, istilahnya hidup saudara di gereja gitu ya. Lalu saudara punya pangkat, kedudukan, saudara sumbang sana sini dan sebagainya. Saudara berpikir saudara pasti ke sorga. Saudara banyak berbuat kebaikan. Saudara kayak menabur itu udah nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Saudara menganggap gue pasti udah ke sorga. Belum tentu saudara, ya. Karena saya ingat di dalam firman Tuhan juga berkata, hasilkan buah pertobatan. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita nggak menghasilkan buah pertobatan, kita akan ditebang saudara. Kapak sudah tersedia ya, kita akan ditebang. Jadi Tuhan Yesus menginginkan hidup kita ini betul-betul hidup yang menjadi berkat gitu, hidup yang sungguh-sungguh berarti gitu. Makanya kita diistilahkan atau diilustrasikan sebagai garam dunia. Saudara, fungsi garam itu banyak sekali saudara. Ketika saudara masak tanpa garam, anyep saudara, nggak ada rasanya, nggak enak. Lalu saudara, ketika saudara berpuasa nggak makan garam, lemes saudara. Saya pernah lakukan ya, lemes, nggak ada kekuatan. Jadi garam itu penting. Makanya Yesus mengilustrasikan hidup kita ini seperti garam, bahwa kamulah garam dunia. Dengan apa lagi? Kalau garam itu udah jadi tawar, mengasinkannya dengan apa lagi saudara? Nggak bisa selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara, fungsi saudara dan saya dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan supaya hidup kita ini berdampak, jadi berkat bagi di sekeliling kita ya. Jangan kita hidup kita malah membuat orang tuh hancur gitu, nggak enak. Ketika orang dekat kita, kita rasakan nggak enak. Nggak ada sesuatu yang membawa orang itu sukacita atau damai sejahtera, bahkan mungkin jadi sama aja gitu. Tapi Tuhan berharap kita ini yang udah dipanggil, udah diselamatkan, jadi berdampak yang positif. Nah, sehingga banyak orang pengen tahu nih, gimana sih ya hidup di dalam Yesus, kok enak ya, aku kok deket si Ibu Deborah rasanya aduh ayem gitu ya. Dia ketika saya ngeluh, dia dapat menasihati gitu ya dengan enak gitu, sejahtera gitu. Nah, itu yang diharapkan saudara. Bukan si Maimunah deket Deborah jadi malah tambah hancur gitu ya, hidupnya malah jadi ngeblangsak. Ya saudara, jadi kalau saudara dipanggil, dipilih, diselamatkan, itu ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan udah tentukan ya saudara.
Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku, saya percaya kepercayaan apapun, agama apapun selalu mengajarkan hidup saleh, ya, hidup yang soleh gitu, betul-betul benar-benar nggak mengalami cacat celah gitu ya, kudus lah istilahnya gitu. Nah, kesalehan itu adalah tuntutan setiap agama manapun mengajar supaya umatnya ini hidup saleh, saudara. Nah, Cornelius ini adalah orang yang saleh, ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia adalah takut Tuhan. Bukan berarti takut ini bukan berarti dia jauh dari Tuhan, tapi takut Tuhan ini dia dekat dengan Tuhan, ya, nggak pernah bolong. Ibadahnya tuh nggak pernah absen, saudara. Doanya juga nggak pernah bolong gitu. Secapek-capek apapun dia selalu berdoa, menyempatkan diri, memberi waktu, ya, karena dia orang yang saleh. Dia orang yang takut kepada Allah. Dia yang menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan. Tetapi apa yang diajarkan Tuhan, kebaikan, ya, dia lakukan, saudara. Segala yang dilarang-larang oleh Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan berikan, dia lakukan, saudara. Lalu ia memberi banyak sedekah kepada umat. Dia hidupnya banyak memberi sedekah, ya. Saudara, kalau kita ingat peristiwa tsunami di Aceh, itu berbondong-bondong, saudara, saya melihat berton-ton, ya, mobil datang membawa bungkusan kiriman-kiriman barang, dan itu berdatangan dari negara manapun, dari agama apapun. Mereka berbondong-bondong untuk memberikan sedekah, ya. Bahkan saudara kita di seberang, sepupu kita, saudara kita mengajarkan hidup untuk selalu beramal soleh, supaya kamu mendapatkan pahala, supaya kamu mendapatkan surga. Kamu harus rajin memberi, ya, bersedekah. Saudara, ini Cornelius nggak main-main sedekahnya, saudara, ya, nggak bisa dihitung. Bertonton, itu tiap hari dia lakukan sedekah. Jadi bagi saudara, bapak ibu yang sering melakukan sedekah, ya, pemberian perpuluhan, sedekah kepada yatim piatu, rajin, itu nggak sebanding dengan yang dilakukan Cornelius. Cornelius lebih dari yang bapak ibu lakukan, saudara, ya, nggak main-main loh dia kalau memberi. Ayat yang ke-22, saudara, bisa lihat di sini. Cornelius seorang perwira yang tulus hati. Dia tulus hatinya, saudara, ya, nggak pamrih. Kalau melakukan sesuatu dia nggak pernah pamrih, saudara. Beda dengan kita. Kita udah ngasih buat Tuhan, kita berharap nanti Tuhan berkatin kita, ya. Kita udah memberi banyak buat Tuhan, kita berharap nanti Tuhan pasti kasih lebih dari itu. Saudara, kalau udah memberi aja, nggak usah dipikirin mau balik kayak apa enggak, nggak usah dipikirin. Yang pasti hukum tabur tuai, saudara. Apa yang kau tabur kau akan tuai, itu kan terjadi, saudara. Jadi kalau saudara sudah memberi, tuluslah dengan ikhlas, ya, nggak usah diingat-ingat lagi pemberian saudara. Apalagi kalau suatu waktu pemberian saudara itu dikecewakan sama orang tersebut. Oh, saudara marah-marah. Oh, dia kan udah gue tolong. Oh, dia kan udah gue bantu. Gila, dia ngecewain gue. Gila, dia nyakitin gue. Oh, saudara langsung mengeluarkan, mengintimidasi, mengungkit, ya, apa yang saudara sudah berikan. Itu namanya nggak tulus hati, saudara.
ya. Tetapi Cornelius adalah perwira yang tulus hati dan dia takut akan Allah, ya. Dia takut Tuhan, menjauhkan segala larangannya, ya. Yang baik dia lakukan, saudara. Dan yang terkenal baik, Cornelius sih orang yang terkenal baik. Susah loh saudara cari orang yang terkenal baik, bener gak? Coba cari di sini saudara, di gereja saudara beribadah atau di mana saudara berorganisasi. Orang yang terkenal baik susah saudara, bisa dihitung. Kalau terkenal jahat mah banyak, nggak usah dibilang ya. Ini Cornelius orang yang terkenal baik saudara. Wah repot kalau orang yang sudah terkenal baik di lingkungan sendiri, itu namanya harum saudara. Apalagi sampai di seluruh mancanegara mengenal Cornelius akan kebaikannya. Waduh, secara pribadi Cornelius itu bangga saudara, karena dia dikenal baik, dia dikenal orang yang tulus hati, dia orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia saleh hidupnya saudara. Betul-betul dia hidup untuk Tuhan Yesus, untuk dekat kepada Tuhan. Kalau di dunia ini orang banyak terkenal jahat saudara, terkenal korupsi, saya nggak nyinggung tapi nyindir saudara, terkenal dengan kesombongannya, terkenal dengan keserakahannya, ya banyak. Tapi orang yang terkenal baik 1001 saudara bisa hitung. Dan kebaikan ini kebaikan standar Tuhan loh, bukan standar manusia ya. Kalau standar manusia itu udah wajar, umum berbuat baik, lalu bla 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 dengan harapan nanti dia akan menuai kebaikan itu juga. Itu yang namanya pamrih tadi saudara. Saudaraku, apa yang dilakukan Cornelius merupakan suatu contoh bagi kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah lakukan itu semua, puji Tuhan ya, saudara memperhatikan persekutuan kecil, gereja-gereja kecil ya. Jangan saudara mimpi dulu untuk gereja-gereja yang besar, tapi saudara bantulah ya. Bantu untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di pedalaman, di Jakarta pun banyak, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Saya suka heran tuh ya, banyak gereja-gereja besar gitu ya. Ya kembali lagi memang kegerakan Tuhan ya, kalau Tuhan nggak gerakin susah ya saudara. Saya kadang melihat mereka banyak menabur, kayak menabur mutiara di mulut babi gitu saudara ya. Sedangkan di sisi lain ada gereja-gereja kecil yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan pembangunan, tapi mereka nggak punya daya, nggak punya uang, nggak punya tenang. Itu harus kita topang saudara. Kita jangan tutup mata, kita jangan cuek. Jujur saja saudara, saya ya kadang-kala makanya saya berpikir, aduh Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya sebagai alat untuk memberkati orang, Tuhan sajalah ya yang pakai saya. Saya tuh orangnya nggak bisa tutup mata saudara ya, walaupun saya nggak punya, saya bokek, saya tetap berusaha untuk memberkati orang, saya tetap berusaha untuk jadi berkat saudara. Jadi berkat itu bukan hanya cien ya, hepeng ya, bukan saudara, tapi ketika orang datang kepada kita, kita memberikan jalan keluar, solusi, kita mendoakan, itu berkat. Jadi apa yang saya bisa tabur untuk membantu dia, ya syukur-syukur saya bisa membagi berupa uang gitu ya. Saya itu merasa senang gitu. Hidup saya nggak pikirin diri saya saudara. Saya lebih banyak pikirin orang lain, pikirin jiwa-jiwa ya, apalagi kalau jiwa-jiwa yang terpanggil ya, dari mereka yang nggak percaya imannya kepada Yesus, lalu percaya kepada Yesus, itu sangat saya terbeban sekali. Tapi saya lihat-lihat dulu tuh ya, karena ada orang banyak punya motivasi gitu ikut Tuhan. Nah saya uji dulu, ujinya gimana? Ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami aniaya, ketika dia mengalami penderitaan, dia tetap nggak bertahan sama Tuhan. Itu yang saya lihat. Kalau dia tetap bertahan kepada Tuhan ya saudara, baru saya menilai oke pertobatanmu.
Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saudara, suatu ketika malaikat Tuhan datang kepada Petrus untuk menjumpai Cornelius, ya saudara. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap, ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudaraku, Cornelius orang yang saleh, takut Tuhan, dia tulus hatinya, dia suka memberi sedekah, ya, dia selalu melakukan semuanya. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dan berkata, "Semua doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Tuhan." Tapi sayang, ya, Allah cuma mengingat Cornelius, cuma mengingat doang, saudara. Jadi perbuatan yang sudah dilakukan Cornelius itu cuma diingat, kasihan. Karena apa, saudara? Cornelius belum membuka dirinya, membuka hatinya untuk menerima Yesus dalam hidupnya dan bekerja dalam hidupnya. Dia belum memiliki juru selamat. Jadi apapun yang saudara lakukan, kalau saudara belum menerima keselamatan, sia-sia, saudara. Tuhan cuma nginget kebaikan kita doang. Tuhan hanya mengingat kebaikan saudara doang. Amal soleh yang saudara lakukan gak berlaku, gak dianggap, cuma diingat. Tapi ketika Cornelius percaya kepada Yesus, ya, sedekahnya diterima, maka keselamatan, jaminan hidup sudah diterima oleh Cornelius. Pasti Tuhan tidak hanya mengingatnya, tetapi kalau Cornelius terus hanya melakukannya sekuat tenaganya, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya, nggak berarti, saudara, sia-sia, ya. Jadi Allah ingin supaya kita menerima Tuhan Yesus dan Dia bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Biarkan Dia yang bekerja, memakai hidupmu, memakai hidup saya, sehingga apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat, saudara, ya. Maka Allah tidak hanya mengingat kebaikan saudara, tapi Allah ikut turut bekerja memberkati dan menyelamatkan saudara. Semangat, maju terus di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya hidup kita udah dipimpin, dirancang oleh Tuhan, ya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Walaupun kita diberlakukan tidak adil, seolah-olah Tuhan, saya sudah melakukan kebenaran, saya sudah melakukan yang baik, tapi kok yang saya terima sesuatu yang nggak baik, rasanya nggak adil nih Tuhan. Tapi percaya, saudara, keadilan itu milik Tuhan. Barang siapa, Bapak Ibu Saudara, main-main dengan Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara menganggap perbuatan jahat, kecurangan-kecurangan yang Bapak Ibu Saudara lakukan tidak dilihat orang, ya, untuk mencapai suatu tujuan kesenangan diri sendiri, untuk mencapai tujuan memuaskan diri sendiri, saudara melakukan hal-hal yang menyimpang dari Tuhan. Saudara beranggap Tuhan tidak lihat, Tuhan gak kelihatan. Atau saudara menganggap manusia gak bisa lihat,
Tapi ada satu pribadi, Roh Kudus yang beserta kita, yang mengingatkan kita, ingat ada Tuhan loh. Coba saudara colek kiri kanan depan belakang, ingat ada Tuhan, ingat ada Tuhan. Ketika saudara mengaku sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, ya, tidak menjadi pelaku firman, saudara tidak berbahagia, meskipun saudara dilihat di luar berbahagia kelihatannya, tapi sesungguhnya itu bara api ada di kepala saudara, dan saudara akan berurusan dengan Tuhan. Percaya itu, hukum tabur tuai pasti terjadi. Shalom, Tuhan memberkati.